Baik, puji Tuhan. Salam sejahtera buat kita semua. Baik, kita langsung membuka Alkitab kita. Kita akan baca kebenaran firman Tuhan yang tentunya berhubungan dengan doa dan puasa. Sebagaimana kita pada siang hari atau pada hari ini telah mengambil penyangkalan diri dengan harapan Tuhan mendengar dan mengabulkan doa, pergumulan, dan apapun yang kita alami dan hadapi hari-hari ini. Tetapi yang menjadi pertanyaan sekarang adalah, kenapa saya sudah berdoa dan berpuasa, tetapi saya tidak mendapatkan jawaban daripada doa-doa saya? Saya rajin berdoa dan berpuasa. Bahkan satu minggu saya sampai 3 kali berdoa dan berpuasa. Tapi tidak ada jawaban untuk setiap permohonan saya. Ya. Ada sesuatu yang salah di sana pastinya. Saya berdoa dan berpuasa. Bukan penyakit yang hilang, tapi penyakit bertambah. Ya. Saya berdoa dan berpuasa, bukannya kesembuhan yang saya alami, sakit penyakit justru yang saya alami. Ya. Tentunya bukan Tuhan yang salah. Kalau Tuhan mengatakan sejenis ini tidak dapat keluar, tidak dapat disembuhkan, tidak dapat diselesaikan dengan doa dan puasa, itu artinya dengan doa dan puasa Tuhan bilang ada jawaban, ada kemenangan, ada kesembuhan, ada ketenangan, ada kemerdekaan. Tetapi menjadi pertanyaan, kenapa bukan jawaban doa yang didapat, tetapi sebaliknya, apa yang tidak diharapkan itu yang terjadi. Bukan kesembuhan yang dialami, justru sakit yang dialami. Dan persoalan yang kita doakan tidak kunjung juga selesai. Ya, mari kita lihat sama-sama Yesaya 58. Ada yang harus kita introspeksi, ada yang harus kita perhatikan. Mari kita baca Yesaya 58 ayat 3. Mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga? Karena berpuasa itu bagian daripada merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan tidak mengindahkannya. Ini jawabannya. Sama-sama 2-3. Sesungguhnya pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus urusanmu dan kamu mendesak-desak semua burumu. Ini yang pertama. Kadang kita tidak memperhatikan kenapa kita sudah berdoa dan berpuasa loh. Ya, kita sudah sampai pada intensitas doa dan puasa yang termasuk ekstrim 3 hari. Apalagi dalam kondisi yang sakit. Ya, kemudian kita berdoa, berpuasa dengan harapan ada kesembuhan. Tetapi bukan kesembuhan yang kita alami. Sebaliknya juga kita datang dengan kondisi sehat, selesai berpuasa kita sakit. Ataupun doa harapan kita tidak menjadi kenyataan. Justru yang tidak kita harapkan itu yang terjadi. Nah, di sini Alkitab melalui Nabi Yesaya, Tuhan mengingatkan bahwa ternyata ada kesalahan yang kita lakukan pada waktu kita berdoa dan berpuasa. Yang pertama, di dalam doa dan puasa kita masih mengurus
akan urusan kita. Ya. Sesungguhnya pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus urusanmu. Ya. Di sini sepertinya Tuhan ingin memberikan gambaran kepada kita, kalau kita mengambil bagian doa dan puasa, memang sebaiknya kita kusuk dengan Tuhan. Kita memang betul-betul ada hubungan dengan Tuhan sepanjang hari itu. Bukan hanya kita berbicara doa dan puasa itu tidak makan dan tidak minum. Karena seperti seperti yang kita lakukan, demikian juga itu dilakukan oleh orang-orang Israel. Mereka berpuasa, tidak makan dan tidak minum. Tetapi mereka masih sibuk saja dengan urusan-urusan mereka. Ya. Makanya Tuhan menyampaikan kepada Yesaya, engkau memang berpuasa, tetapi pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus urusanmu. Tuhan ingin kalau kita berpuasa, kita memang betul-betul mengurus Tuhan. Kita memang betul-betul bergumul. Kita betul-betul memang dengan Tuhan. Makanya saya kadang saya lakukan, kalau lagi bergumul pergumulan tingkat tinggi, sampai Facebook pun saya nggak buka. Sampai WA pun kadang-kadang, waduh kalau WA ini ntar nggak dibuka gimana. Jadi Facebook pun saya nggak buka. Saya berusaha untuk mata saya, pikiran saya fokus ke Tuhan. Kalau sampai pergumulan tingkat tinggi, mau tidur tidak tenang, hati tidak tenang, ya saya lakukan seperti itu. Wah, saya pernah juga mengalami kondisi-kondisi yang pergumulan yang menurut saya ini berat sekali, tetapi harus saya hadapi. Saya nggak bisa tenang. Akhirnya saya memang fokus sama Tuhan. Ya, kita fokus bergumul di bawah kaki salibnya Tuhan. Hanya dengan baca firman, berdoa, baca firman, istirahat, baca firman, berdoa, baca firman, berdoa, menyembah. Satu hari itu, puji Tuhan, mujizat terjadi. Saya selesai berdoa dan berpuasa, saat itu saya mau mandi, penyakit saya rasa hilang. Ya, selesai saya berdoa dan berpuasa. Itu pengalaman yang benar-benar luar biasa yang saya alami. Pokoknya baston pagi, doa pagi, selesai baston pagi, saya istirahat. Habis istirahat saya baca Alkitab. Saya tunggu jam 9 baston lagi sendiri waktu itu. Kemudian saya istirahat. Habis itu lagi jam 12 saya baston, jam 3 saya baston. Kelar, selesai baston, penyakit saya rasakan tidak ada. Karena memang betul-betul saya mencoba mempraktekkan poin ini. Tidak tidak mengurus untuk hal-hal yang lain. Yang hanya saya urus adalah pokok doa, permintaan saya loh Tuhan. Ini loh Tuhan, tolong Tuhan. Supaya Tuhan berikan, supaya Tuhan tolong. Jadi saya fokus dengan itu. Karena saya berpikir begini, kalau misalkan kita nih, sehebat-hebatnya kita lah ya, kita jago lah ya, kita jago bawa, misalkan kita jago bawa motor lah. Sejago-jagonya kita bawa motor, kita nggak bisa bawa motor sekaligus. 2 motor sekaligus kita bawa nggak bisa. Pasti celaka, ya nggak bisa. Atau misalkan kita bawa motor sambil kita dengan handphone 1 jam, bawa motor 1 jam dengan handphone 1 jam di tengah-tengah keramaian kota, pasti celaka. Ya, begitu ketika kita fokus dengan kendaraan yang kita pakai di tengah-tengah kemacetan, walaupun agak cepat kita tetap mungkin akan bisa selamat. Ya, karena kita fokus. Nah, seperti itu pada waktu kita bergumul, ini Tuhan tolong. Tuhan tolong, ini pergumulan saya. Tuhan mau kita betul-betul fokus dengan pergumulan itu. Kita minta Tuhan tolong. Yang enggak terpikir hal-hal yang lain. Jadi kita fokus pada persoalan ini. Tuhan tolong. Jadi kita bergumul di dalam pergumulan itu. Ya, enggak ada pikiran yang lain, pokoknya fokus.
dengan pergumulan yang kita hadapi itu. Ya, kita coba belajar. Karena itulah firman Tuhan yang disampaikan oleh Tuhan melalui Nabi Yesaya. Ya. Supaya puasamu tidak mengurus akan urusan. Jadi memang betul-betul ini Tuhan, hari ini saya mau puasa. Hari ini betul-betul hari saya bersekutu dengan Tuhan. Yang kedua, dan kamu mendesak-desak semua burumu. Itu urusan di dalam pekerjaan. Keempat, sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi, serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena. Dengan caramu berpuasa seperti ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Yang kedua, berpuasa tapi berbantah-bantahan. Apalagi berbantah-bantah dengan kebenaran firman Tuhan. Apalagi kalau sampai berkelahi, berantem oleh karena perbedaan-perbedaan pendapat. Nah, ketika kita berantem, ya terkadang sudah tidak ada sejahtera di dalam hati. Kita tidak makan, kita tidak minum, namun kita tidak bisa menjaga akan panca indera kita yang lain. Kita nggak makan, kita nggak minum, tetapi panca indera yang lain kita aktifkan. Ya, tentunya itu bukan doa dan puasa. Ya, doa dan puasa adalah juga menyangkal diri, menyangkal keinginan, dan memikul salib. Ya, menyangkal keinginan-keinginan kita. Kita mau begini, mau begitu, memang tidak salah keinginan kita. Tetapi kalau lagi di dalam doa dan puasa, memang kita belajar untuk fokus sama Tuhan. Apalagi sampai berantem, apalagi sampai bertengkar. Tuhan bilang, dengan caramu yang seperti ini kamu berdoa dan berpuasa sampai Tuhan datang, doamu tidak dijawab sama Tuhan. Ya, berantem, berkelahi, ya, memukul dengan tinju, yang seperti itu tidak akan memberikan alhasil yang bagus, yang baik untuk pergumulan-pergumulan kita. Jadi kita belajar untuk doa dan puasa yang benar, supaya apa yang kita minta, apa yang kita harapkan, apa yang kita gumuli, Tuhan berkenan untuk menganugerahkannya. Jadi kita belajar, kalau kita lakukan doa dan puasa yang tepat, yang benar seperti yang Tuhan mau, maka berlakulah Matius 7 ayat 21 tadi. Sejenis ini tidak bisa diusir kecuali dengan doa dan puasa. Amin. Tuhan memberkati. Kita akan masuk dalam doa dan penyembahan kita kepada Tuhan. Haleluya.